Bentar, taruh kamera dulu. Oke. Kamera, rolling, action. Halo KWU. Halo Mas. Hai Mikat. Hai Medinfo. Hai Edukasi. Hai PSI. Hai Mikat. Halo Medinfo. Hai Edukasi. Hai PSI. First impression aku ke Humas. Kalem, sepaneng, Takut. Orangnya pendiam, tidak banyak bicara, efisien lebih tepatnya. keren. Soalnya kan edukasi itu isinya orang-orang intelek kayak gitu ya. Jadi aku mikir kayak ini pada sepaneng deh kayaknya. Ternyata ya enggak juga. Mereka bisa banget bercanda dan aku ternyata bisa menyamakan frekuensi aku dengan mereka. Dan mengutamakan pekerjaan daripada pembicaraan. Pertama, hal yang membuat mereka keren tuh mereka memiliki skill desain yang bisa dibilang di atas rata-rata orang-orang pada umumnya. Terus mereka juga orang-orangnya sangat kreatif. Terus nggak ngerti lagi pokoknya mereka keren. First impression aku ke anak-anak Humas tuh kalem-kalem, karena dulu tuh kalau misalnya ditanya ada yang punya masukan, ada yang punya pendapat, pada diem, terus harus ditunjuk. Tapi sering berjalannya waktu, itu cuma kayak di awal-awal doang tuh kayak adaptasi aja. Terus kayak di rapat-rapat selanjutnya mereka tetap bersuara, langsung kayak misal punya ide, punya apa, langsung mereka berani bersuara. Dan menurut aku itu masalah adaptasi aja. Jadi nggak apa-apa, itu keren banget karena perkembangannya anak-anak Humas tuh kayak signifikan gitu loh, kayak dari yang awalnya diam-diam terus kayak sekarang udah pada berani mau mengungkapkan pendapat dan menyampaikannya kayak gitu. Aku takut nggak bisa fit in gitu, soalnya hal media dan lain sebagainya, editing, skill, bla 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 bla, itu hal yang baru bagi aku dan aku tidak pernah menyentuh dunia itu. Jadi awalnya aku takut, first impression. Kalau terhadap orang-orangnya, ya takut nggak nyambung aja, soalnya takutnya beda bahasan gitu. Kalem. Mikat itu keren sih. Sepaneng. Keren gitu. Kocak. Karena saat meet pertama kali dengan teman-teman di PSI kan lagi pada bahas ngopi nih. Terlihat teman-teman tuh pada serius, pada tegang gitu, terlihat sepaneng gitu. Aku pertama kali mikir edukasi itu orangnya kalem-kalem. Tapi ternyata enggak juga sih. Emang kelihatan sih pas awal masuk aku lihat emang anak-anaknya suka bercanda dan humoris gitu. Mikat itu aktif, Mikat itu segalanya sih. Semua yang aku butuhin ada di Mikat. Itu sih kesan pertama aku. Apalagi mereka welcome banget sama aku sebagai sobat mereka. Aku insecure jadi sobatnya teman-teman karena takut kalau misalnya nggak bisa nyambung sama obrolan yang teman-teman bicarakan dengan keterbatasan ilmu fisika yang aku punya gitu. Tantangan di KWU sendiri adalah karena orangnya mereka efisien, pekerjaan selalu di atas pembicaraan. Untuk melakukan basa-basi itu menjadi susah. Jadi untuk memulai pembicaraan tuh jadi sedikit harus membicarakan sesuatu yang serius terlebih dahulu. Ya kembali lagi sih, soalnya karena aku tidak punya skill yang mumpuni masalah editing dan lain sebagainya itu, jadi kalau teman-teman bahas sesuatu tentang itu di grup, jadi aku nggak bisa nimbrung banyak, aku nggak bisa bantu banyak, maaf banget, soalnya aku nggak ngerti kan. Terus yang bisa aku kirim tuh cuma stiker, terus semangat guys, semangat kayak gitu.
atau enggak paling bisa aku bantunya waktu udah yang kayak ada organisasi kecilnya kalau bahas sekolah jurnalistik ataupun upgrading filenya kayak gitu sih. Pas awal-awal, aku takut banget gak bisa berbaur di Departemen Edukasi. Kayak takut jatuhnya tuh krik-krik gitu loh. Walaupun kayaknya sampai sekarang aku masih krik-krik sih. Pertama, mereka tuh orangnya diam-diam. Jadi aku butuh sedikit effort untuk membuat mereka tuh mengeluarkan ide-ide mereka. Tapi pada akhirnya semua masalah itu dapat aku atasi karena ternyata orang-orang di Meninfo itu tidak seperti yang aku pikirkan. Di PSI itu punya berbagai macam karakter anggota, mulai dari yang pendiam, terus kurang speak up, sama teman-teman yang benar-benar udah aktif dari sananya dan gampang buat speak up. Nah, teman-teman PS itu juga punya kesibukannya masing-masing karena ada beberapa orang yang ikut kegiatannya nggak cuma di Himafi gitu. Jadi kalau misalnya ngadain rapat kadang juga susah ngeklopin waktunya karena teman-teman punya agenda yang berbeda gitu. Edukasi itu kan prokernya banyak dan juga karena gabung sama sub departemen sosial. Jadi edukasi itu produktif banget, padat banget kayak gitu. Terus sama juga edukasi itu kalau rapat pakai via chat, sementara aku tuh lebih bisa yang komunikasi langsung kayak gitu. Dalam memahami teman-teman di PSI, karena jujur itu sangat sulit, apalagi kondisinya lagi online, kita jadi tidak bisa ketemu dan komunikasi pun lewat chat atau lewat meet ya. Jadi sangat sulit untuk memahami teman-teman di PSI dan menjadi sobat yang baik di PSI. Aku kurang bisa adaptasi sih, dan karena aku kurang bisa adaptasi itu sama mereka, mungkin aku jadi nggak dekat secara personal sama anak-anak Mikan. Jadi kayak mereka kayak agak sulit ketika mau cerita ke aku. Tantangan aku di sini itu ketika awal corona, karena kan di awal corona dulu itu ini ya kayak anak-anak humas itu yang awalnya rapat 2 minggu sekali di Selasub langsung tiba-tiba diem. Berapa ya, sebulan pertama tuh masih diem gitu kayak, soalnya kita kan udah punya plan buat ngelakuin ini dengan cara offline, tapi tiba-tiba online diem. Aku bingung banget sih waktu itu kayak aduh gimana ya gitu. Tapi pada akhirnya rapat pertama kali online, terus kita langsung bisa beradaptasi, langsung memikirkan inovasi-inovasi yang biar program kerjanya tuh tetap berjalan semestinya. Mungkin karena kita online juga kali ya, kita belum pernah ada kita cuma pernah 1 kali rapat offline. Jadi aku merasa kita nggak terlalu banyak punya pengalaman yang benar-benar baru banget. Cuma dengan mereka menerima aku sebagai sobat mereka, itu pun udah jadi satu hal yang paling berkesan sih buat aku. Ketika berdiskusi dan melihat teman-teman di PSI itu berdiskusi, karena jujur tuh terlihat bagaimana teman-teman tuh begitu aktif dan begitu kompak dan juga saling berbagi informasi, saling berbagi pandangan, dan itu sangat berkesan bagiku.
Yang seru di sini tuh mungkin karena kita awas sobat sama mikatnya ketemunya secara offline tuh baru sekali, jadi kayak belum ada pengalaman yang benar-benar seru banget. Tapi kalau berkesan buat aku sama di Mikat itu benar-benar berkesan sih buat aku. Aku belajar banyak hal, belajar introspeksi diri, apa yang harus aku perbaiki sebagai sobat. Pokoknya ya berkesan banget sih. Mungkin kalau orang-orang pikir kayak Moren kan gak terlalu banyak muncul juga di Mikat, kok belajar banyak hal, belajarnya itu apa. Tapi aku bener-bener belajar sih, belajar untuk perbaiki cara aku sobat ke depannya. Bener-bener dapat banyak pengalaman sih. Dari proker yang kita adakan, yaitu ngopi gitu, aku merasa banyak banget ilmu yang aku dapat dari ngobrol yang udah kita laksanain. Kita banyak berbicara tentang satu topik fisika yang kebetulan aku memang belum dalam memahami topik tersebut gitu. Aku jadi ngerasa tahu, oh ternyata ada ini gitu ya, bisa gini gitu ya di topik tersebut. Nah, kalau yang seru di Humas ini tuh ketika kita mau rapat gitu, tapi kita nyempetin dulu buat nge-game. Nah, gamenya tuh bukan game kaleng-kaleng, jadi gamenya tuh kayak kita tebak-tebakan kasus di lewat YouTube Sisi Terang. Kalau teman-teman tahu YouTube Sisi Terang kan, itu kan kayak ada kasus gitu, terus kita tuh saling nebak, adu argumen mana yang paling tepat, mana yang paling benar. Ternyata salah semuanya, kayak gitu tuh udah biasa, dan itu seru banget menurut aku. Kalau yang berkesan itu ketika aku join di kepanitiaan KUI ya, Kejuaraan Universitas Industri. Nah, di situ aku jadi bisa lihat secara langsung kekompakan anak-anak Humas dan juga rasa saling memahami dan saling melengkapinya anak-anak Humas. Keren sih. Menurutku setiap momen adalah hal yang berkesan. Karena ya itu kita seru aja gitu, orang-orang di Medinfo itu tuh sepanengnya ya sepaneng biasa aja, nggak sepaneng yang bikin keterlaluan. Jadi aku nikmati setiap perjalananku di Medinfo gitu, karena itu hal yang baru kan bagi aku. Jadi setiap momen adalah momen yang berharga. Gitu. Soalnya orangnya seru-seru, itu intinya. Justru waktu lagi bercanda sih, soalnya anak edu tuh kalau bercanda ya jokesnya tuh jokes yang pinter tapi receh, terus kadang tuh juga sarkas tapi ya suka aja gitu, seru. Terus yang kedua waktu lagi rapat sama anak magang, nah itu kita seru-seruan dan aku merasa kayak wah edu first time nih seru-seru kayak gini. Pengalaman seru di KPU sendiri sih biasanya kalau lagi disambatin ya, karena biasanya orang yang pendiam itu kalau tiba-tiba bicara tuh hal yang dibicarakan sangat penting, serius, dan langsung jelek. Wah, pengalaman yang seru lagi kalau lagi ada proker yang waktu offline lebih tepatnya, dimana membutuhkan banyak orang, biasanya sobat diajak kerja juga. Asik banget proker-prokernya tuh kayak benar-benar ngasih sarana mahasiswa fisika buat belajar gitu loh. Terus kayak proker kajian Nobel gitu juga kayak benar-benar ngasih insight baru dan ilmu baru juga. Orang-orangnya juga keren-keren sih, profesional banget kalau dalam bekerja. Yang seru dari Medinfo itu mulai dari proker-prokernya sangat keren-keren, mampu membantu aku dalam meningkatkan skill desainku. Selain itu orang-orang di Medinfo tuh sangat welcome banget sama aku jadi merasa dirangkul banget nih sama teman-teman Medinfo. Senang banget kadang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang Medinfo lakukan. Bahkan di rapat-rapat tuh aku udah merasa aku jadi bagian dari Medinfo, karena teman-teman di Medinfo kadang meminta saran dariku. Di situ aku merasa senang banget karena bisa menjadi bagian dari Medinfo. Edukasi, terima kasih ya. Edukasi, terima kasih banyak ya. Terima kasih atas semua pengalaman yang membuat aku bisa banyak belajar. Terima kasih atas kesempatannya untuk aku bisa ikut berdinamika di departemen ini. Dan semoga edukasi bisa jadi departemen terkece se-Himavi.
Semoga kedepannya edukasi bisa jauh lebih baik lagi, walaupun sekarang juga udah baik banget. Terima kasih PSI sudah menerimaku sebagai sobat. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada PSI karena seorang Fitri yang pendiam, yang introvert itu tuh bisa berani buat speak up dan berinteraksi dengan teman-teman di PSI gitu. Bisa mengambil sikap yang tepat kepada teman-teman yang tadi aku sudah sebutkan memiliki karakter yang berbeda gitu kan. Nah, itu membuat aku ngerasa punya kemampuan yang lebih baik dalam berkomunikasi dengan berbagai macam karakter yang dimiliki oleh orang-orang gitu ya teman-teman. Sekaligus maaf karena belum mampu menjadi sobat dan pendengar yang baik untuk teman-teman di PSI. Semoga kedepannya PSI lebih solid dan PSI dapat menjadi kebanggaan Himafi. Terima kasih banyak PSI sudah membangun Fitri menjadi Fitri yang sekarang. Semangat PSI! Terima kasih ya KWU. Semoga KWU menjadi departemen yang lebih komunikatif, lebih baik lagi dalam hal pembicaraan. Ya mungkin supaya menjadi sebuah departemen yang tidak hanya sebuah organisasi, tapi sebuah keluarga. Thank you. Mikat, makasih ya. Makasih udah nerima aku sebagai sobat dan mau berdinamika bareng-bareng. Makasih beberapa udah percaya ke aku, cerita ke aku. Mohon maaf kalau aku belum bisa jadi sobat yang baik. Mohon maaf kalau aku kadang nggak peka ketika kalian mau cerita. Mohon maaf banget kalau aku kadang nggak asik ketika diajak bercanda. Ya itu aku mohon maaf banget. Selanjutnya semoga kedepannya Mika bisa lebih mantap lagi proker-prokernya, bisa lebih mewadahi bakat-bakat anak fisika. Mantap. Terima kasih Mika, terima kasih sudah menerima aku sebagai sobat kalian, udah welcome sama aku sebagai sobat kalian juga. Maaf kalau misalkan aku selama jadi sobat kalian aku kurang aktif atau bagaimana. Ya mungkin aku cuma memperhatikan dari kalian dan diam, gak kayak Mauren yang benar aktif di grup. So terima kasih, semoga kalian sukses dan Mika juga sukses. Medinfo, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih telah memberi aku kesempatan untuk berkembang di dunia yang baru ini. Terus terima kasih juga telah mengizinkanku untuk menjadi bagian dari Medinfo 2020. Humas, makasih ya karena udah mengizinkan aku untuk tumbuh dan berkembang bersama di Departemen Humas ini. Aku bersyukur banget karena aku jadi sobatnya Humas, bisa jadi bagian dari Humas. Kalian tuh keren banget, kalian tuh kompak dan juga saling melengkapi satu sama lain. Dan aku berharap Humas kedepannya juga makin keren, makin kompak, makin asik. Terus jangan lupain kebersamaan kita, tetaplah tumbuh dan berkembang menjadi lebih hebat lagi dan menebar manfaat yang lebih luas lagi. Humas masih butuh banget dukungan dari kalian, jadi tetap bersama Humas ya. Makasih sekali lagi. Dadah. Makasih. Dadah. Berawal dari kita yang datang dengan tujuan berbeda. Kemudian dituangkan di wadah yang sama. Dengan waktu yang tak singkat, tentu membuat pertemuan ini penuh makna.
Jarak bukanlah halangan. Pertemuan daring berisi gagasan, setuju tidak setuju, perdebatan, hingga candaan khas anak fisika terasa mendekatkan kita yang sedang tidak bisa bertemu. Kisah ini menjadi cerita kala kita menjadi mahasiswa. Terima kasih kepada diri kita yang telah bersedia keluar dari zona nyaman. Sampai jumpa, teman-temanku.